Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam buat semuanya. Malam ini kita coba sharing mana cara bercocok tanam padi pola KP2M. Ini untuk padi Untuk padi sawah ya, bukan padi gogo, untuk padi sawah. Kita pernah nanam padi gogo beberapa kali dan hasilnya maksimum cuma 4,5 ton. Kita belum pernah lebih dari itu ya. Entah karena prioritas yang belum, entah karena yang ngerjainnya enggak betul-betul ngerjain benar-benar apa gimana, karena yang melakukan bukan kita sendiri ya, tapi teman-teman. Jadi kita nggak tahu apa aplikasinya sesuai dengan yang kita arahkan apa enggak ya. Jadi dulu waktu nanam padi gogo bukan kita sendiri yang nanam, tapi teman-teman ya. Jadi kita nggak tahu persis perlakuannya sesuai dengan yang kita arahkan apa enggak. Dan hasilnya maksimum cuma 4,5 ton ya. Dan belum pernah nyoba lagi. Dan saya pribadi secara langsung belum ya. Karena kebetulan di Tasik nggak ada lahannya yang bisa internet gogo ya. Jadi yang akan kita bahas malam ini padi sawah ya, lebih sawah bukan padi gogo. Oke, gini. Pada dasarnya hal mendasar yang harus dipahami ya, bahwa tanaman padi itu bukan tanaman air. Jadi jangan direndam terus-terusan ya. Jadi yang penting lembab, basah ya. Bukan berarti harus direndam ya. Karena pengalaman selama ini ya sering kejadian ketika airnya padi direndam terus, hasilnya kurang maksimal gitu ya. Selain resiko terkena penyakit ya, terutama dari jamur-jamuran ya, karena terlalu sering direndam. Jadi gini ya, intinya jangan kalau mau ikut pola yang sudah kita kembangkan, kita lakukan, monggo ya. Alhamdulillah selama ini ya hasilnya cukup bagus ya, bagi yang teman-teman gitu ya. Kalau untuk kita sendiri ya sudah di atas 10, bahkan ada yang di atas 15, bahkan ada juga yang di atas 20 ya, yang di lahan kita sendiri. Tapi kebetulan yang kita tanam untuk saat ini Nabila. Dulu kita suka nanam IR64, nanam Mekongga ya, nanam macam-macam lah ya, hampir semua pernah kita tanam, termasuk Mapan 05 kita pernah tanam juga ya. Terus Ciherang, Sidenok, macam-macam sudah. Dan hasilnya alhamdulillah rata-rata 30, bahkan bisa di atas itu ya, 50% dari pola yang selama ini dilakukan oleh teman-teman petani ya. Jadi ada peningkatan di luar kebiasaan, itu rata-rata 30-50% gitu ya. Tapi kalau dikerjakan dengan benar sesuai pola yang terbaru kita lakukan ya, alhamdulillah bisa sampai 100% pernah peningkatannya itu ya. Oke, kita awali dari gimana caranya olah lahan gitu ya. Pada dasarnya olah lahan hampir sama aja ya. Saya berpikir gini aja ya, kita berpikir sederhana aja. Anggap aja lahannya itu jelek semuanya ya. Karena saya yakin lah ya, selama ini jarang di lapangan petani itu mentreatment lahannya, tanahnya ya, baik dari calon penyakit, entah penyebabnya jamur lah, entah bakteri lah, entah apapun ya, termasuk dari calon-calon hama itu kan. Makanya kita sepakati aja lah, apa aja lahannya itu jelek, belum pernah di treatment gitu ya, belum tentu sehat ya. Jadi tetap sama aja dengan lahan untuk perkebun ya, untuk horti kita tetap treatment dulu lahannya, kita sterilkan ya. Jadi langkah awalnya silahkan bajak singkal dulu ya, bajak kasar singkal. Tapi kadang-kadang di daerah-daerah tertentu ada yang bajaknya langsung ya, bajak langsung halus, ada begitu ya. Ada juga bajak singkal dulu itu ada.
Anggaplah dengan yang banyak yang dilakukan sekarang, misalkan bajak langsung ya. Maka kalau bajak langsung halus hari itu juga, jadi penyemprotan AJR itu yang pertama penyemprotan AJR itu lakukan sebelum bajak. Jadi jangan disemprot ya, saran ayah malah dikocor sebanyak mungkin ya. Misalkan jangan bikin AJR ya. Kalau dosisnya misalkan anggaplah 100 mili untuk satu tangki 15 liter, maka sebaiknya masuklah sekitar 400 sampai 1000 liter AJR-nya untuk 1 hektar di awal ya, di awal. Jadi kita kocor ya, kocor, habis itu biarkan dulu. Kalau misalkan AJR-nya pagi, maka sorenya itu baru dengan Roma. Roma pun sama ya. Pokoknya sebanyak-banyaknya. Jangan dispray. Kalau dispray, saya khawatir cuma permukaan atasnya aja yang kena, bawahnya enggak. Jadi nggak ngepek nantinya. Ya. Jadi sekali lagi ya dikocor sebanyak-banyaknya. Minimalnya 400 liter lah untuk 1 hektar ya. Baik AJR-nya pun Romanya ya. Jadi AJR pagi-paginya, kemudian Romanya terus sorenya. Cuma ada hal yang harus dipahami oleh teman-teman ya. Bahwasannya tanaman akan tumbuh normal jika kandungan C organik dalam tanahnya itu bagus ya. Standar lah minimal ya. Karena ketika kandungan C organik kurang, maka hasilnya tidak akan pernah maksimum. Ending-endingnya ya cuma dapatnya ya standar aja 4, 5, 6 ton. Susah tembus di atas 10 ton gitu ya. Jadi ini harus dipahami. Jika seandainya selama ini jerami kalau panen itu dikeluarkan, dibakar, maka mau nggak mau harus masuk kandungan organik. Entah dari kotoran hewan, ayam lah, entah kambing, entah sapi, terserah gitu ya. Kalau misalkan anggaplah seandainya sering dikeluarkan, tidak pernah dimasukkan lagi ke lahan jeraminya, maka ini minimalnya itu harus masuk sekitar 400 karung awal pertama ya. Kecuali nanti musim tanam kedua dan selanjutnya bisa lepas gitu ya. Asal nanti setelah panen jeraminya jangan dikeluarin, tapi dia apa? Dimasukin lagi ke lahan ya. Jangan dibuang gitu ya, apalagi dibakar. Jadi kalau misalkan ke depan nggak pingin ada lagi kotoran hewan atau kompos atau apapun ya, pupuk dasar masuk ya, jeraminya jangan dibuang lah, tapi masukin lagi kembali ke lahan. Insya Allah ya, cair organiknya cukup itu ya. Anggap kalau misalkan nggak ada, maka selama ini nggak masuk gitu maksudnya ya, sering dikeluarkan entah untuk sapi, pakan sapi atau bahkan dibakar, maka wajib masuk pupuk kandang apa saja ya. Untuk 1 hektar tuh minimalnya 400 karung ya, yang 50 kilo. Karena sekali lagi ya, jika C organik nggak benar, maka jangan mimpi bisa menghasilkan panen di atas 10 ton. Sulit ya. C organik bagus, maka insya Allah KTK-nya pun nanti bagus ya. Nilai tukar kationnya juga bagus gitu. Ini syarat mutlak ya. Nah, kalau seandainya ada pemasukan pupuk kandang, maka tebar dulu pupuk kandangnya, baru hajar dengan AJR sebasah-basahnya. Nah, jangan dulu diaduk. Nah, sorenya hajar lagi dengan Roma. Habis itu biasanya kalau sebelum bajak kan suka diairi ya. Direndam nggak apa-apa. Rendam habis dikocor dengan Roma maksudnya ya, direndam. Nah, besoknya baru dibajak gitu. Nah, saranaya saat bajak itulah maka triko pagi-pagi, misalkan bajaknya pagi-pagi, maka triko masuk pagi-pagi sambil ngajak, jadi ngikutin aja yang ngebajak ya, biar betul-betul tercampur. Selesai bajak misalkan selesai, kalau selesai hari itu juga sorenya boleh langsung dikocor dengan QRR. Kalau Miko nggak usah ya, Miko disemayan aja. Nah, setelah misalkan seperti itu dilakukan ya, bajak sudah, kalau misalkan langsung dihaluskan ya sehari itu juga, maka terakhir QRR. Setelah itu
biarkan dulu, jangan langsung direndam. Nah, sampai betul-betul QRR-nya tercampur. Jadi saran saya saat saat pembajakan triko masuk ya bareng-bareng, jadi betul-betul teraduk ya. Habis itu kalau keburu hari itu juga sorenya trik ke QRR. Nggak keburu berarti besok paginya QRR-nya. Nah, cuma saat kocor QRR ya airnya harus disurutkan dulu ya. Jangan lagi ada air kan, gimana cari ngocornya. Jadi airnya kita buang dulu, hajar atau kocor dengan QRR sebanyak-banyaknya. Kalau bisa 1000 liter aja ya, 1000 liter. Misalkan dosis QR-nya anggaplah misalkan kalau ini apa? Kalau ayah ya, itu per satu drum 200 liter QRR-nya ya masuk 1 liter yang pengembangan itu ya. Jadi 1 liter 200, nah masuk minimalnya lah 400 liter lah minimal masuknya ya. Tuh sampai merata ke lahan. Nah setelah itu biarkan dulu sejam atau 2 jam agar betul-betul menyerap, baru direndam ya. Ya sama standar lah ya, biasanya rata-rata ngerendam ada yang 10 hari, ada yang 2 minggu ya. Biasanya ngerendam itu sambil nunggu semaian semaian apa padinya siap tanam ya. Itu cara olahan begitu. Kuncinya sekali lagi harus diperhatikan kandungan C organiknya ya. Nilai KTK-nya harus betul-betul standar memenuhi. Syukur-syukur lebih dari standar, jadi lebih bagus ya. Karena kunci pertama ada di situ ya. Oke, sementara itu dulu untuk olahan. Habis ini monggo kalau mulai belum paham tanyakan, tapi jangan jangan melenceng kemana-mana ya, nanyainnya sebatas ini. Kalau bisa putarnya jangan sekali, coba 2-3 kali ya, biar paham. Nah, habis itu nanti kita lanjut ke cara menyemai. Oke, lanjutin ya. Tadi itu olahan ya. Mbak Meta kapan masuknya ya? Ayah kalau di sawah Meta itu nanti setelah semai aja ya, setelah tandur ya. Jadi nggak waktu olah lahan ya Metanya. Ya kalau menjenengan mau masuk monggo ya. Tapi kalau ayah biasa enggak ya. Jadi nanti ayah biasanya pas setelah selesai tandur baru Metanya masuk ya. Biasanya ya gitu. Jadi Metanya bukan hanya ke lahan aja semprotnya, tapi juga kena ke padinya juga ya gitu. Oke, lanjutin dulu ya. Jadi itu cara menyiapkan lahannya seperti itu ya. Nah terus, nah setelah selesai kita bajak tadi kan, kita selesai bajak segala macam, baru ukur pH-nya berapa ya. Setelah diukur, nah kalau seandainya pH-nya kurang dari 6, maka aplikasikanlah ekstrak dolomit nih, airnya aja jangan ditabur ya, airnya aja ya kocorkan aja ya merata ya. Berapa banyak ya tergantung pH-nya berapa ya, relatif itu. Jadi harus punya pH meter juga berarti ya. Nah, kalau nggak punya pH meter ya gimana bisa kita mengukur ya. Mas, padi itu minimalnya kalau pingin bagus itu harus 6 ya. Ya idealnya ya 6,5 7 lah ya. Sejelek-jeleknya tuh 6, sejelek-jeleknya ya. Jadi sekali lagi ya, Kang Haidir Google aja, di bawah Google aja lah ya. Yang kayak gitu-gitu nggak usah nanya semuanya lah ya. Kalau soal cuma alat-alat itu, cek bah Google juga banyak kok ya sampel-sampelnya ya. Oke, lanjutin ya. Sekali lagi cek pH-nya dulu ya. Nah setelah cek pH, oke normal, baru lahan siap ditanduri atau ditanami ya. Jadi kalau pH-nya belum normal jangan dulu ditanduri. Makanya sebelum tandur ya, beberapa hari sebelum tandur sebaiknya cek pH-nya dulu ya. Minimalnya sejelek-jeleknya 6 ya. Oke, lanjutin. Nah, setelah selesai, anggap selesai, nah, maka kalau ayah biasanya begitu selesai olah lahan baru tandur. Kenapa? Biar nanti benihnya itu tidak terlalu tua. Karena ya biasa tanam itu umur 12, 13, 14 hari. Ya. Apanya semaiannya, umur semaiannya.
Ini pengalamannya kalau semaian muda ya, 12, 13, 14 itu biasanya anakannya lebih banyak, itu yang pertama. Terus yang kedua, nggak stressing, nggak gampang stressing. Beda kalau kita tanam umurnya udah di atas 3 minggu ya, 120 hari. Itu kalau kita tandur biasanya stressing, kadang menguning dulu daunnya. Jadi malah jadi sakit nantinya ya, gitu. Resikonya begitu. Nah, jadi selain anakannya banyak juga dia tidak stressing, langsung tumbuh biasanya. Kalau benihnya benih muda. Oke, sekarang gimana caranya menyiapkan semaian ya, pembenihan. Kalau ayah biasanya semainya tuh nggak di sawahnya, tapi di luar ya. Ayah biasa main di luar. Jadi kita bikin tempat semaian, ya, bawahnya dilapisi dengan plastik, kemudian bikinlah dari kayu atau dari bambu ya setinggi 4-5 cm ya, kotak. Misalkan 50 kali 1 meter ya, isi dengan media tanah ya. Ya, kalau ya biasanya medianya tuh 21 ya, tanahnya 2, arang sekamnya 1. Dan biasanya ayah jarang memakai kotoran atau pupuk kandang, jarang ya. Kalau sekarang ini malah nggak pernah gitu ya. Dulu sih ya, ternyata banyak resikonya ya, ketika kurang bagus malah sakit nanti padinya. Jadi sekarang ini ayah cuma pakai tanah bawah bagian, terus kemudian arang sokam 1 bagian ya. Nah, sekarang gini, anggaplah kita sudah menyiapkan benihnya, benih padinya. Nah, kalau ayah, benih padinya itu direndam dulu ya, direndam dengan ekstrak bawang putih sama bawang merah ya. Untuk 10 liter biasanya itu masing-masing bawang putihnya ya bawang putihnya 10 siung, bawang merahnya juga 10 siung ya. Blender aja ya. Itu untuk air 10 liter. Berapa banyaknya ya tergantung berapa banyak benih yang mau disemainya ya. Biasanya 10 liter itu cukup untuk 5 kilo ya. Nah, itu berapa lama ngerendamnya? Ya biasanya ngerendamnya cuma 5 sampai 10 menit aja, nggak pernah lama-lama ya. Anggaplah 10 menit aja. Nah, setelah itu tiriskan, nah, baru setelah itu kita tebar di media semai ya. Tapi awas jangan salah, media semai tanah yang 2 bagian sama rasukam itu sama, harus di treatment dulu juga ya. Jadi aduk-aduk, sambil mengaduk-aduk semprot dengan ACR, kemudian selang ini malah 6 jam itu semprot dengan Roma ya. Tuh. Terus besoknya semprot dengan Triko, besoknya lagi semprot dengan KRR, dengan Miko dulu ya, dengan Miko. Nah, terus eh, besoknya lagi dengan KRR. Jadi kalau bisa ada jeda 1 hari biar maksimal ya, biar maksimal. Nah, salah medianya betul-betul bagi dalam artian sudah kita sterilkan ya. Itu usahakan sebaiknya seminggu dibiarkan dulu, jangan dulu dipakai ya. Jadi jauh-jauh hari kita sudah menyiapkan media semainya. Nah, anggaplah sudah kita siapkan media semainya, maka nanti hamparkan di tempat semaian tadi ya, hamparkan. Yang pertama tebalnya tuh 3 cm dulu ya, tanahnya, medianya kita baring. Tadi kan bambu atau kayunya kan yang untuk penahannya itu kan 5 cm tingginya ya, 3 cm ya, 4 cm juga boleh. Kalau biasa 3 cm aja. Habis itu baru benih yang sudah kita rendam dengan ekstrak bawang tadi kita taburkan di atas media tadi ya, jangan terlalu padat ya. Setelah tabur baru ditutup dengan media yang sama, itu kurang lebih tebalnya 1 cm sampai betul-betul tertutup ya, jangan sampai kelihatan padinya, tapi jangan terlalu tebal, cukup 1 cm aja. Nah, selesai itu baru disiram, tapi jangan di kompor, nanti hancur ya. Kalau ya bisa pakai sprayer aja, kabutkan sampai betul-betul basah, lembab. Setelah benar-benar basah baru nanti di atasnya ditutup dengan
terserah mau dengan musa barang warna hitam, mau dengan kain, mau dengan terpal, apa aja lah, yang penting bisa tertutup dari sinar ya, terutama sinar matahari. Nah, biasanya kalau ini dilakukan 2-3 hari kemudian itu sudah mulai seprut ya. Biasanya sudah mulai seprut setinggi setengah senti ya. Nah, kalau udah seprut maka semuanya wajib langsung dibuka tutupnya, jangan sampai telat ya. Nah, setelah dibuka tutupnya, nah lihat jika ya, jika setelah dibuka banyak padinya, gabahnya kelihatan di luar, maka tabur lagi dengan tanah tipis-tipis ya, tabur dengan tanah biar betul-betul tertutup, jangan kelihatan gabah padinya ya. Benih itu jangan sampai kelihatan, tipis-tipis. Habis itu baru dibuka ya tadi ya, setelah dibuka ya, baru dibuka, tapi jangan langsung terkena terik sinar matahari ya, pakai naungan dulu, jangan langsung full sinar mataharinya, 70% lah ya, jadi pakai naungan lah di atasnya ya. Nanti setelah umur 2-3 HSS ya, setelah semai kurang lebih tingginya 1-2 cm baru boleh terkena sinar matahari full ya. Nah terus gini, setelah umur 5 HSS ya, 5 HSS ya, nah itu ayah biasa semprot dengan Roma ya. Kalau ya 3 HSS boleh nggak? Boleh. Biasanya 3 hari setelah semai, setelah sprut maksudnya ya. Setelah sprut itu setelah tinggi 2 lah, sekitar 2-3 cm itu boleh semprot dengan Roma. Tapi kabut aja. Ya. Jaga biar nggak ada hama ya. Nah nanti umur 5, biasanya kalau ayah suka 5 hari ya, umur 5 hari. Nah, umur 7 hari spray ya, semprot kabut dengan AJR. Oke. Habis itu sudah, jangan dulu diapa-apain ya. Nanti hari ke-10 ya, baru semprot kabut dengan biotonik dan QRP ya. Semprot kabut sesuai dosis saja lah ya, dosisnya standar ya. Semprot kabut hari ke-10 ya. Nah setelah semprot hari ke-10 selesai, baru nanti hari ke-12, ke-13 untuk ke-14 itu kita pindahkan ke lahan. Oke, pindahkan ke lahan. Jadi itu cara semainya begitu ya. Ya boleh nggak pakai anti burung sebelumnya, silahkan ya, monggo, sudah diajarkan cara bikin anti burungnya. Kalau anti burung mau diaplikasikan itu setelah ngerendam dengan bawang ya, dengan bawang putih, bawang merah dengan ekstra, tiriskan, itu direndam, terakhir direndam dengan ramuan anti burung ya, kurang lebih sekitar 1 jam atau 2 jam. Habis itu angkat, tiriskan, baru disemai. Itu aja bedanya ya. Jadi boleh pakai, boleh nggak, monggo lah ya. Anggap nih semian udah selesai ya, udah selesai sekitar umur 12, 13, 14. Nah sebelum tandur kan berarti kita harus menyiapkan bahan dulu, kita caplak ya. Kalau ayah sehari sebelum tandur, maka lahan kan kita turunkan airnya ya. Karena kalau tandur ada airnya kan nggak bagus kan, jelek, susah juga. Itu turunkan airnya ya. Jadi hanya di parit-paritnya aja kan ya. Macak-macak, habis itu kan dibikin garitan ya. Nah, setelah dibikin garitan, nah itu maka lahannya ayah kocor dengan QRP. Standar aja lah dosisnya ya. Dengan QRP kita kocor, kocor atau semprot juga boleh. Nah, tapi semprotnya semprot kasar, jangan kabut ya. Itu sehari sebelum tandur ya. Jadi sehari sebelum tandur kita masukkan dulu QRP kemana, ke lahan yang mau ditanam. Nah, besoknya baru tandur. Kalau ayah kebiasaan tandurnya itu pola legowo 21. Artinya 2 baris kosong ya, 1 barisnya kosong, baru 2 baris lagi kosong lagi gitu ya, 21. Kalau ya biasa jaraknya tuh 25 cm jarak antar barisnya. Nah ke belakangnya itu memanjangnya itu 12,5 cm.
Nah, berarti akan ada kosong. Kalau 01 berarti jaraknya 50 antar legowonya ya. Jadi 25 antar barisnya, ke belakangnya 12,5, terus jarak legowonya 50. Tanamnya biasanya cuma 2-3, paling banyak 4 ya. 2-3 atau 4 aja paling banyak. Nah, selesai, anggaplah kita tandurnya selesai. Nah, baru hari itu juga ya, maka di legowonya itu sebaiknya dibikinkan parit ya. Kalau ya bikin paritnya suka pakai bambu atau debok pisang ya, yang ditarik dari ujung ke ujung. Jadi nanti setelah selesai tandur ya, kan tanahnya masih macak-macak ya, kita bikinkan parit kecil-kecil di antar legowonya, nggak usah dalam-dalam lah, cukup 3 cm aja dalamnya ya, 3-4 cm aja lah, atau 5 cm juga boleh ya. Nah, nanti setelah selesai bikin parit baru diairi tapi tidak direndam. Kalau selama ini kan masyarakat kan kebanyakan setelah tandur kan direndam sak padi-padinya. Kalau kita enggak, itu enggak boleh. Kenapa? Karena nanti anakannya kurang bagus dan resiko kena kena jamur ya. Jadi air itu hanya di parit-parit kecil antar legowonya aja ya. Jadi kiri kanan, depan belakang ya, pinggir-pinggir galengannya itu bikin parit utama ya. Sebaiknya dalam itu biar airnya banyak ya, kurang lebih sekitar secangkul aja ya atau sejengkal. Nah, baru antar legowonya bikin parit kecil-kecil. Jadi air itu hanya di parit kecil tadi dengan di parit utama yang besar-besar di pinggir-pinggir itu ya. Jadi selama 1 minggu ya seperti itu, tidak boleh direndam apanya, padinya tandurnya gitu ya. Jadi sekali lagi ya, ini pola kita itu setelah tandur tidak boleh direndam, air hanya di parit-paritnya aja, parit legowonya maksudnya ya, karena setiap legowo kan kita bikinkan parit ya. Ya caranya ditarik aja pakai apa, pakai batang pisang atau batang bambu kayu ya, monggo terserah lah gimana tekniknya. Nah, setelah itu baru umur 7 hari setelah tanam kita ada perawatan pemupukan ya. Kalau Roma sarana ya setelah tandur ya sebaiknya kalau keburu hari itu juga semprot dengan Roma, kalau enggak besoknya biar nggak kena hama ya. Kalau keong insya Allah ketika kita tidak ngerendam, airnya cuma ada di parit-parit legonya ya, keong nggak akan jadi masalah karena dia hanya ada di air parit itu aja. Walaupun ada keong, keong tidak akan makan padinya ya. Kalau direndam bubar jalan, nanti ya habis ke padinya. Oke, paham? Itu dulu, habis ini baru kita bahas perawatan pemupukannya ya. Oke, kita lanjut ke bagian perawatan ya. Perawatan ini termasuk ya pemupukan ya, terus mengantisipasi hama, jamur, juga gosok dan lain-lainnya. Oke, anggap kita sudah selesai tandurnya ya. Nah, tadi kan sebelum tandur kan kita kocor dengan KRV kan ya. Itu biasanya ya itu seminggu ya, hari ke-7 itu baru ada penyemprotan ulang ya. Ya boleh nggak seminggu, enggak nanti aja di hari ke-14 setelah gosok ke-1 boleh kalau tanamannya normal tumbuhnya ya. Kalau normal itu jadi lihat kondisi aja itu ya. Ketika misalkan setelah 7 hari belum kelihatan perkembangan kurang bagus ya, misalkan belum belum begitu bagus, maka sebaiknya usia ke 7 hari itu kita spray ya dengan KRP plus biotonik plus KBR vegetatif ya, sesuai dengan dosis masing-masing ya. Dosis masing-masing, kalau yang dari ayah ya KRP-nya 3 sendok makan ya, biotoniknya
50 mili, kemudian QBRV-nya 9 sampai 10 mili per tangkinya. Semprot aja ya, spray aja. Kalau misalkan setelah 7 hari kurang bagus pertumbuhannya, betul. Kalau bagus pertumbuhannya ya nggak apa-apa, nanti di hari ke-14. Lihat kondisi aja itu ya. Nah, oke. Kalau Roma sekali lagi ya, sebaiknya saat tandur tadi ya, setelah tandur langsung semprot dulu. Kalau nggak keburu besoknya, nanti diulang seminggu sekali. Ya, seminggu sekali. Jelek-jeleknya seminggu sekali itu ya. Karena pengalaman ya, kalau Roma masuk, sering masuk, rutin, alhamdulillah ya. Tikus aja nggak ada. Ya. Pengalaman nih sekarang aja lagi nanam ya, lagi nanam di Tasik. Itu kemarin 2 musim sewilayah sedesa bahkan hampir sekecamatan ya, itu gagal panen semua, hampir 2 musim berturut-turut gara-gara endemik tikusnya. Tapi alhamdulillah lahan kita nggak kena ya. Nggak kena, aman banget. Jadi cuma dilewatin gitu aja ya, tikus nggak mau masuk. Ada masuk beberapa ekor, kalau nggak salah 4 ekor ya, itu sempat makan pinggirnya mati tikusnya ya. Mungkin efek karena Roma dan AJR itu ya. Jadi kalau Roma sama AJR untuk padi ya, mau digabungkan juga boleh ya. Roma gabungkan sekaligus biar nggak terlalu banyak kos, silahkan aja ya. Kalau ya kemarin ya coba dimikan Roma dengan AJR, tapi dosisnya tetap sama ya sesuai anjuran. Itu alhamdulillah aman-aman aja ya. Itu ya kan untuk pemupukan rumah, jadi ada hama nggak ada hama pokoknya rutin gitu ya, jangan sampai kebablasan ya. Kemarin juga sempat kita kebablasan ya, terima endemik sudah, selain endemik tikus ternyata endemik orang juga ya, hampir 1 kecamatan ya, Kecamatan Sukarning itu semuanya habis oleh orang, termasuk lahan kita pun ya kena juga ya, karena pas Ayah beberapa hari nggak ke sawah, nggak nengok, ya mungkin yang di lahan kurang begitu nih teknik, akhirnya kena beberapa petak gitu ya. Tapi 2 petak yang nggak kena, ya alhamdulillah, bagus pertumbuhannya. Ya kemarin sempat saya sharekan juga ya, yang waktu kena orang, kemudian alhamdulillah kita treatment normal lagi sekarang ya, nggak perlu tanam ulang, nggak tandur ulang ya. Oke kita lanjut. Jadi nanti hari ke-7 ya spray aja ya, sarannya spray aja biar betul-betul bagus ya, spray dengan KRP, Biotonik, dan KBRV ya. Nah nanti hari ke-14 itu wajib digosrok ya. Gosroknya itu gosrok antar antar padinya ya, di barisnya. Kalau misalkan di luarnya juga udah kelihatan ada tanda-tanda ada rumput, ya gosrok juga bagian luar, sisi luarnya ya, nggak apa-apa. Lihat kondisi aja itu ya, lihat kondisi. Nah cuma sebelum digosrok ya, kita turunkan dulu airnya ya. Jadi turunkan dulu airnya, jangan direndam ya. Setelah diturunkan airnya, ini sebelum gosrok nih, di hari yang sama saat itu juga ya. Jadi kita kocor, bukan disemprot tapi dikocor ya dengan KRP terus biotonik ya. Itu di antara padi ya, di antara tanaman padi di legowonya tadi ya, oke. Kan 2 1 kan, di logo 2 itu di antaranya kita kocor. Itu tapi airnya sekali lagi, airnya kita turunkan dulu. Nah, kita kocor, setelah itu baru kita ikutin dengan gosrok ya, kocor gosrok diikutin, jadi 1 orang misalkan ngocor habis itu diikuti sama yang gosrok di belakang ya. Apa maksudnya? Biar betul-betul tercampur ya. Ya RP-nya misalkan nggak ada, boleh nggak pakai pakai pupuk kimia, jadi boleh ya. Misal pakai Ponska atau Mutiara ya. Nah cuma kalau pakai Ponska atau Mutiara bibis aja dulu ya Ponska Mutiaranya, tapi kan boros sebetulnya ya, boros. Beda kalau kita pakai KRP ya, apalagi kalau bikin sendiri kan KRP-nya ya murah ya. Kita lihat situasi aja lah, kondisi aja yang ada ya. Jadi di antar barisnya
kita kocor ya dengan RV plus biotonik, habis itu kita gosok. Itu udah selesai, nanti kita diulangi lagi hari ke-24 sama. Nah, biasanya gosok kedua ini rumput sudah agak lumayan banyak ya, baik di antara padinya, di dalam legowonya gitu ya. Nah, itu gosok sampai betul-betul bersih ya. Sama konsepnya seperti hari ke-14 ya. Jadi sebelum gosok, turunkan airnya, kita kocor lagi dengan KRP plus biotonik ya. KRP sama biotonik sama KBR vegetatif ya. Gosok ya, setelah selesai ya, biarkan dulu ya sehari aja biarkan. Nah, itu baru nanti kita apa lihat pertumbuhannya. Kalau 24 hari setelah hari ke-24 seminggu kemudian bagus, nggak usah lagi masuk KRV, cukup 3 kali ya. Jadi yang paling pokok ya itu sehari sebelum tandur, kemudian hari ke-14, ke-24. Cuma jika seandainya hari ke-7 kelihatan bagus, nah ya itu RP masuk. Tapi kalau bagus ya nggak usah. Lihat kondisi aja ya. Nah, setelah hari ke-24 kita istirahat ya. Hanya perawatan aja Roma AJR seminggu sekali aja ya Roma AJR ya. Biar betul-betul aman. Nah, terus nanti baru hari ke-45 atau hari ke-50 lah ya, hari 50 biasanya sudah kelihatan tanda-tanda mau bunting. Nah, saat mau bunting hari ke-50 lah anggap ya. Kadang-kadang lihat kondisi lah tergantung jenis varietasnya karena nggak sama ya. Ada yang 45, ada yang 50, ada yang 55 baru bunting ya. Nggak sama tiap varietas. Nah, kalau udah kelihatan mau bunting, maka aplikasilah KRG, mau yang bikinan sendiri silakan ya, bebas lah yang mana aja ya, sesuai dosis tapi makanya nanti. Cuma saran ayah, saat yang pertama KRG itu masuk dengan booster ya, atau KBR generatif. Kalau misalkan KBR generatif nggak ada ya pakai dengan booster ya. Jadi KBR kalau bisa jangan disemprot tapi dikocor juga karena biasanya umur 50 masih bisa lah ya kita kocor di antara padinya tadi, kocor betul-betul semuanya kena ya. Nah, terus ada tambahannya ini diulangi 10 hari sekali. Jadi kalau misalkan kita mulai hari ke-60 maka ke-50 maka ulangi hari ke-60 dan hari ke-70. Jadi 3 kali kita masuk KRG-nya atau generatifnya. Nah, hanya bedanya yang pertama tadi KBR generatif sebaiknya masuk dispraykan. Jadi yang dikocorkan adalah KRG plus booster. Nah, atasnya sebaiknya dispray dengan KBR generatif. Maksudnya apa? Biar pembuahan atau pembungaan ya, pembungaan itu serempak. Kalau KBR generatif nggak punya ya nggak apa-apa, pakai booster aja. Ya. Mau dikocor boleh, disemprot boleh ya. Nah, nanti baru 10 hari kemudian diulangi ya. Kalau misalkan awalnya hari ke-60 berarti hari ke-50 ke-60. Kalau awalnya hari ke-45 berarti hari ke-55 gitu aja lah. Pokoknya jedanya 10 hari ya. Nah, cuma bedanya gini. Yang kedua dan yang ketiga, misalkan kalau pertamanya hari ke-50 maka yang ke-60 dan 70 itu usahakan airnya jangan pakai air biasa, tapi pakai air leri. Plus ada tambahan. Jadi anggap nih kita udah bikin KRG ya. Anggaplah KRG yang bikin sendiri misalkan. Nah, itu sesuai dengan dosis ya, sesuai dengan dosis. Misalkan apa namanya tuh, misalkan 1 liter untuk 1 tangki ya, maka setiap tangkinya itu kasih lagi KCl kurang lebih 5 sendok makan ya untuk hari ke-60 dan ke-70 selain
pakai air leri ya. Jadi jelek-jeleknya air lerinya 50% lah ya. Tapi kalau pingin benar-benar bagus itu full air leri. Apa maksudnya? Pengalaman saya, kalau full air leri maka dari ujung ke ujung semuanya berisi, nggak ada yang kosong. Insya Allah hasil 10 ton bisa kejadian untuk 1 hektarnya. Ya. Jadi ulangi, hari ke-50 jika seandainya KRG awal masuk hari ke-50 boleh pakai air biasa dulu gitu ya. Jadi KRG tambah booster terus tambah KBR generatif kalau ada ya. Hari ke-60 sama, cuma ada penambahan. Tiap tangkinya tambahin KCL 5 sendok makan ya, plus air leri. Begitupun hari ke-70 nya. Jadi KRG plus air leri plus KCL 5 sendok makan. Kalau susah kalau yang terakhirnya hari ke-70 kalau susah dikocor ya nggak apa-apa dispraykan ya, disemprotkan. Nah, untuk sekali lagi ya, untuk Roma, untuk AJR itu sebaiknya menurut saya itu lihat kondisi ya. Itu ketika vegetatif ya, itu seminggu sekali. Tapi kalau udah masuk generatif, itu lihat kondisi ya, lihat kondisi aja ya. Karena saat masuk generatif biasanya justru yang datang itu bukan penyakit tapi hama ya, kayak walang sangit ya. Dan lain-lain itu tinggal lihat kondisi aja ya. Jadi boleh digabungkan ya antara Roma sama AJR. Insya Allah kalau jenengan benar-benar ikutin terutama jaga pH-nya, jaga KTK-nya ya. Misal nih, ya saya nggak punya alat ukur untuk C organik. Udah, saya kan dari awal tadi sudah bilang, kalau anggap aja jelek, jadi seminimal masuk sejelek-jeleknya 400 karung, dah gitu aja ya. Nah, cuma nanti musim tanam kedua itu nggak perlu masuk lagi kohe, tapi apa? Seluruh jeramenya masuk lagi ke lahan. Jadi setelah panen jangan dibuang, jangan dibakar, masukin semua. Nah, terus ada tambahan lagi. Ketika misalkan kita nanam ternyata pohonnya padinya tinggi, biar kokoh, biar kuat, maka saat KRG boleh paro-paroan nanti ya antara air leri dengan air rendaman abu sekam. Jadi dari misalkan kita bikin per tangki per drum 200 liter ya, maka 100 liter air leri, 100 liter air rendaman abu sekam. Insya Allah batangnya kokoh, nggak mudah roboh ya. Apalagi kalau nanam nabila biasanya tinggi ya, bisa sampai 180 cm ya tingginya. Gitu, insya Allah ya, monggo lakukan. Tapi awas, itu syariat ya. Tetap kita harus dibarengi dengan doa ya. Doa sebelum tanam, berdoa minta sama yang maha menumbuhkan agar tanaman kita benar-benar sehat, tumbuhnya bagus. Kemudian mohon juga sama yang maha penjaga ya, untuk agar tanaman sawah kita dijaga dari hama, dari penyakit, dan dari hal-hal yang lain kan gitu ya. Insya Allah. Jadi lahir batin harus dilakukan, perbanyak zikir ya. Jadi kalau ke sawah sambil jalan, sambil ngontrol, sambil nyemprot, baca zikir. Ya Allah, ya Allah, atau sholawat, monggo apa aja lah, silahkan ya. Minta berkahnya. Habis itu jangan lupa satu hal lagi, keluarkan zakatnya. Apalagi kalau ditambah dengan shodaqoh, insya Allah semakin melimpah nanti hasilnya. Oke, itu aja dari ayah ya. Monggo silakan. Bismillah. Nama itu lakukan, niatkan untuk ibadah semuanya ya. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berhasil. Assalamualaikum.